Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallati wa ahli baiti wa jamil ulama uliya usyada usalihin wa jami' syekhina wa muallimina walidina wa haqqan alaina. Inna Allah yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bulumi masrarihim wa karamatihim wa barakatihim fid darin amin. Barakatil Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pelajaran kemarin masih Ar-Rabi' belum selesai ya, kurang sedikit. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min saumihi illal ju' wal ats ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan banyak orang puasa itu tidak dapat apa-apa. Banyak orang puasa enggak dapat pahala. Hanya dapatnya rasa lapar dan haus ya. Orang yang puasanya tidak menjaga diri dari maksiat, maka dia puasa lapar ya, haus, tetapi tidak ada pahalanya. Hadis ini riwayat Imam Nasai dan Ibnu Majah dari Ibu Abi Hurairah. Wa tulifa fil murad minhu. Ulama berbeda pendapat tentang arti dari hadis ini. Maksudnya dari kam min shaimin laysa lahu min saumihi illal ju' wal ats. Banyak orang puasa enggak dapat apa-apa. Maksudnya enggak dapat apa-apa ini maksudnya apa? Kata. Faqila huwa alladhi yuftiru alal haram. Menurut pendapat sebagian ulama, yang dimaksud orang puasa tidak dapat apa-apa ya. Puasa tidak dapat pahala, puasa tidak dapat nilai, hanya dapat lapar dan haus, yaitu orang-orang yang berbuka dengan harta haram ya. Ada yang menafsirinya artinya puasanya tidak diterima karena makanannya haram ya. Ini tafsiran yang pertama. Yang kedua, wakilah walladzi yumsiku anit ta'am al halal. Ada qaul lagi mengatakan yang dimaksud adalah orang yang menjaga diri ya, yumsiku anit ta'amil halal. Orang menjaga dari makanan halal, tetapi wa yuftiru ala luhumin nas bil ghibah. Orang itu tidak makan, tidak minum, makanannya sendiri kan halal. Akan tetapi sayangnya dia itu berbuka, tidak puasa, mulutnya tidak berpuasa dari bergunjing, berribah. Walaupun dia itu kelaparan, seperti kemarin ya, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang puasa, dua perempuan puasa sambat kelaparan, ternyata oleh Nabi disuruh muntah darah dan daging segar. Padahal dia lapar. Kok bisa? Nabi memberi contoh. Ini loh, orang puasa tapi mulutnya bergunjing, ngerasani ya. Maka dia puasanya batal pahalanya ya. Jadi hadis ini menunjukkan betapa pentingnya berpuasa dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya tidak makan makanan dan minuman, tapi lebih penting orang harus puasa dari dosa-dosa ya. Ini pendapat yang disebutkan Imam Ghazali di sini ada tiga. Waqila huwallazi la yahfazu jawarihahu anil atham. Tafsir dari hadis tidak dapat pahala itu, ada yang mengatakan karena makan haram, yang kedua karena ghibah, yang ketiga yaitu orang yang la yahfazu, tidak menjaga jawarihahu, kepada anggota tubuhnya, ya mata, ya mulut, ya telinga, anil athami, dari dosa-dosa ya.
Jadi puasanya menjadi batal pahalanya karena dia tidak menjaga diri dari dosa-dosa ya. Makanya puasa kita ini harus lebih baik ya. Semoga Ramadan tahun ini puasa kita bisa menjadi lebih baik ya. Jangan kayak yang kemarin ya, kita harus naik ya. Al-khamisu, sekarang yang kelima ya. Al-khamisu, dari adab yang kelima untuk mencapai puasa spesial ya. Al-khamisu alla yastaktsira minat ta'amil halal. Yang kelima alla yaktsira, tidak memperbanyak ya. Hendaknya orang puasa jangan memperbanyak minat ta'ami, dari makanan al halali yang halal ya. Kalau makanan haram jelas tidak boleh. Makanan halal sekalipun, ya kolak, ya nasi, ya apa, sirup, makanan halal jangan banyak-banyak ya. Hendaknya kita puasa ini jangan balas dendam, jangan kodoan, buka tapi porsinya porsi apa, sarapan, makan siang dan makan malam. Jangan dikodok jamak takhir begini ya. Jadi tujuan puasa itu memang untuk melemahkan diri, supaya kita ini syahwatnya berkurang. Lah kalau kita bukanya 3 porsi, ya ini kan cuma kodok namanya ya. Waktal iftari, di waktu berbuka, bihaitsu yamtali'u jawfuhu, sekiranya perutnya itu menjadi penuh. Jadi jangan sampai kita puasa ini jangan sampai keluarkan. Jangan sampai buka sampai gak iso ngatek. Jangan sampai kita puasa ini kodoan ya. Makan ya secukupnya ya. Tidak usah banyak-banyak ya. Fama min wi'ain ora ono saking wadah. Tidak ada satu tempat abghadu kang lebih dibenci ilallahi, di sisi Allah azza wa jalla, min batnin, dari perut, mulia yang dipenuhi, min halalin, dari makanan halal. Jadi perut yang diisi makanan halal tapi penuh, itu Allah benci ya, walaupun halal. Orang kekenyangan itu tidak disukai Allah. Makanya tadi pagi hadis, muhtarul hadis, Rasulullah SAW mengingatkan cuma jangan banyak makan, jangan banyak tidur ya. Sinkron dengan kitab malam hari ini. Tadi pagi hadisnya sudah kita baca. Nah, malam ini kita tahu bahwa betul demikian ya. Hendaknya orang yang puasa itu jangan terlalu penuh ya. Allah tidak suka. Wa kaifa yustabadu minas shaumi qahru aduwillah. Fa kaifa, bagaimana ya, ini pertanyaan ingkar. Yustafadu, bisa diambil faedah, minas shaumi, dari puasa, diambil faedah qahru aduwillah, untuk tujuan mengalahkan musuh Allah. Artinya tujuan puasa ini mengalahkan setan. Wa kasus syahwati, dan juga memutus syahwat, menghancurkan syahwat. Bagaimana ini bisa berhasil? Idza tadaraka, apabila orang itu menyusulkan, artinya menyusuli itu mengkodoi makan pagi siangnya itu. Idza tadaraka, siapa as-shaimu, orang yang puasa, inda fitri, ketika dia berbuka, pada sesuatu, fatahu yang lewat. Jadi niat puasa ini tidak tercapai, tujuan supaya syahwatnya menurun, supaya setan dikalahkan, kalau dia waktu buka itu mengambil porsi yang lewat, pagi, siang, sore, dikumpulkan jadi satu ya. Kalau begini ya tujuan puasa gagal ya. Mafatahu dohwatana hari, ing dalam waktu padangi raino, waktu siang, waktu pagi siang itu. Jadi kalau kamu makannya puasa ini over, makan pagi siang sore kamu kumpulkan di waktu maghrib, maka tidak ada gunanya puasamu.
puasamu kualitasnya rendah. Karena apa? Tujuan puasa ini supaya kita ini kurang nafsunya, dengan syahwatnya ditekan, makannya dikurangi, setannya tidak bisa gerak. Berarti kemarin dijelaskan kenapa puasa itu istimewa. Lah kalau kamu puasa tapi segone telung piring, gulene yo telung jembung, koleke yo saember. Ya, kalau begitu, itu kan puasa kodoan bukannya itu ya. Warubbama yazidu, terkadang nambahi, bahkan lebih konyol. Ada orang yang puasanya ini malah lebih banyak ya. Bahkan ada orang yang ketika puasa ini makannya malah lebih banyak ya. Ya kita ini biasanya kan kalau nggak puasa nggak ada kolak, kalau puasa tambah kolak. Biasanya nggak pakai sirup, kalau puasa tambah sirup. Nah, jadi banyak orang yang justru waktu puasa ini makanannya tambah spesial. Bukan ibadahnya yang spesial, tapi makanannya spesial. Biasa iwak tempe, lek posoan ditambah pete. Nah ini tambah berat makanannya ya. Bagaimana? Warupa yazidu alaihi fi alwani ta'am, dalam macam-macam makanan. Bahkan kadang orang ini walaupun puasa, makanannya malah justru lebih banyak lagi gitu loh ya. Jangan sampai kita ini puasa ini malah makannya lebih banyak gitu ya. Hendaknya dihindari. Yang kelima daripada adab supaya puasa kita lebih tinggi ini, hendaknya mengurangi makanan yang tidak seharusnya dimakan. Jangan sampai Ramadan ini justru menjadi ajang pesta kuliner ya. Biasanya cukup makan tempe, Ramadan tambah gulai ya. Nah ini malah gak bagus. Hatta istamarat, sehingga tetap apa al-adatu, beberapa kebiasaan, bi antadzakhira, gambarannya dengan dia itu malah menyimpan jami al-at'imati, pada semua jenis makanan, li Ramadan, untuk puasa Ramadan. Nah ini kita harus ngaku ini. Banyak orang yang justru Ramadan ini lebih punya simpanan makanan lebih banyak ya. Biasanya kalau tidak Ramadan lauknya 1, Ramadan 3. Nah biasanya cukup teh, tambah es campur, tambah kolak. Ini cara yang tidak betul menurut Imam Ghazali ya. Fayuqalu minal at'imah, maka orang ini dimakan dari berbagai makanan fihi, dalam Ramadan, malayukalu, sesuatu yang tidak biasa dimakan fi iddati asyurin, di dalam bulan-bulan yang lain. Nah ini jujur kita ini sering begitu. Kita ini sering Ramadan itu malah makanannya tambah banyak ya. Kita sering Ramadan ini justru dosis makannya lebih tinggi ya. Wa ma'lumun, dan sudah diketahui, anna maksudas shaum, sesungguhnya maksudnya berpuasa itu al-khawa. Tujuan puasa itu supaya kamu lapar ya. Tujuan puasa ini supaya kita menghayati penderitaan orang miskin, supaya kita ini mau lapar ya. Bukan supaya kita tambah kenyang ya. Jadi tidak disadari tujuan dari puasa Ramadan ini supaya kita jadi lapar ya. Tujuannya ini mengerem nafsu, makannya dikurangi ya. Bukan untuk semakin banyak ya. Wa kasrul hawa, tujuan puasa itu untuk mengalahkan hawa nafsu. Ditaqawwan nafsu ala taqwa, supaya nafsu kita ini menjadi kuat
untuk melakukan ibadah, menjadi orang yang bertakwa. Tujuan puasa itu demikian ya. Tujuan puasa itu supaya dengan mengurangi makan, nafsunya berkurang, semangat ibadahnya naik ya. Tujuannya begitu. Wa idza dafa'at al-ma'idah min syahwati nahar, apabila perut kita ini sudah nahan ya, ngempet ya. Perut kita ini apabila sudah menolak makanan min dhahwati naharin, mulai waktu pagi ilal isya sampai sore, ilal asya sampai waktu sore, hatta hajat sehingga bergerak-gerak apa syahwat wa keinginannya. Orang puasa ini kan nahan nafsu ya, pagi lapar, haus, lapar. Kalau nafsu sudah kita tahan sehari-hari ini, sudah kita tahan, kita coba ngempet sampai sore ya. Waqawiyat, walaupun keinginan semakin tinggi, menyala-nyala. Waqawiyat raghbatuha, dan keinginan semakin memuncak, kan semakin sore semakin lapar ya. Summa at'amat minal ladzat, kalau sudah lapar kita tahan, begitu buka kita los, kita beri makanan yang enak-enak ya. Wa asba'at, dan kekenyangan, zadat ladzatuha, efek puasa hilang, yang tambah itu nikmatnya. Karena orang ini kalau lapar makan tambah enak, ya kan? Yang bikin enak itu lapar ya. Walaupun cuma iwak sambel, lek luwe enak. Tapi lek wareg masih kayak sate males ya. Kamu udah makan kenyang, kasih sate nili itu. Tapi kalau sehari kamu nggak makan, nasi ambek kerupuk tok wis enak ya. Karena apa? Lapar. Lah kalau kamu puasa sehari menahan, terus maghrib dilos, hilang sudah efek puasanya ya. Karena apa? Nafsu kita terpenuhi secara maksimal ya. Wa tadha'afat quwwatuha, efeknya justru nafsu malah tambah kuat. Nah, kalau Ramadan ini tidak membuat kita menjadi menahan nafsu. Karena apa? Begitu buka kita itu los, gaspol, makannya berlipat, nafsu kita semakin kuat, tidak semakin menurun gitu loh. Wamba'atsat minas syahwat, dan kemudian malah timbul ya syahwat, keinginan-keinginan kita itu akan semakin tinggi. Ma'asaha kadat raqidatan, yang seharusnya seandainya tidak kita layani begitu, seandainya puasa kita ini betul-betul memang dengan cara yang benar, tidak over, bukanya tidak dilipat-lipat, maka nafsu itu akan drop ya. Kan sehari sudah ditekan, sore ditekan lagi cuma dikasih sedikit, maka drop. Tapi kalau pagi siang tahan sampai maghrib dilos, nasi 3 piring, kolak saember, sirup 3 botol, waduh ya berlipat lagi kekuatannya ya, energinya malah berlipat ganda ya. Nah, itu loh. Lautarkat ala adati, ya seandainya kita itu makan biasa, ya udahlah minimal makannya porsi 1, enggak 2. Maka ini akan ada efeknya kan. Kita ini sudah meninggalkan makan siang dan sore, maka kita ambillah 1 porsi sore buka, jangan didobel dengan siang. Gini kan sudah lumayan lah, kurang 30%. Nah, tapi kalau buka kita ini maghrib ditambahi porsi zuhur, ditambahi porsi ekstra, ya sudah, tujuan puasa ini menjadi hilang ya. Yang dikendorkan tidak ada ya. Menjadi kita ini semakin kuat. Faruhus siyam, faruhus som, wa sirruhu tad'iful quwah. Ruh dari puasa itu apa sih? Tujuan dari puasa itu untuk melemahkan kekuatan memang ya. Supaya kita ini enggak, karena kalau makan buahnya ini kita ini kan nafsunya tinggi, kok pengen ini, orang itu kan jadi lincah, makannya banyak jadinya kan karepe akeh. Tapi begitu makannya sedikit, nafsunya menurun, maka keinginan polah-polahnya ini kurang. Nah tujuannya itu ya, allati hiya wasailu syaiton ya.
itu merupakan cara-cara setan, tali-tali setan ya. Syahwat itu yang kita lemahkan itu merupakan tali setan. Fil audi ila syurur, untuk kembali kepada kejelekan-kejelekan. Kalau puasa kita itu menurunkan porsi makanan kita, maka syahwat kita akan turun, sehingga keinginan turun, jalan setan berkurang. Gitu. Tujuan puasa itu. Wala yahsula dzalika illa bitaklil. Tujuan begitu itu tidak akan berhasil kecuali kalau makanan kita kurangi ya. Kalau makanan kita di bulan Ramadan tambah banyak, maka targetnya tidak akan tercapai ya. Target puasa kita tidak akan tercapai. Karena apa? Syahwat kita tidak kendu. Jadi kalau kita kepingin Ramadan kita lebih baik, di samping nafsunya, maksiatnya dikurangi ya. Yang pertama kemarin maksiatnya apa? Mata dikurangi. Yang kedua mulut. Yang ketiga telinga dikurangi. Yang keempat semua anggota tubuh dijaga. Yang kelima ini makanannya harus dikurangi. Karena kalau makanan kita tidak dikurangi, bensinnya ini tambah banyak yo, gasnya tambah buanter. Nah, maka tujuan puasa menjadi gagal ya. Wa ayyakula aklatahu alladzi kana ya'kulu kullalailah laulam tasum. Hendaknya target puasa kita itu memang mengurangi makanan. Artinya minimal yang dimakan itu ya cuma jatah makan malam aja, yang biasa aja. Biasanya malam satu piring ya sudah, maksimal itu. Kalau biasa kita sore makan itu setengah piring ya itu. Jangan ditambahi dengan makan siangnya dan ekstra kolak, ekstra cemilan, ekstra lah. Ekstranya ini yang membuat puasa kita menjadi tidak berhasil mengendalikan nafsu. Bahkan biasanya orang ini malah kalau buka ini ke warung. Kalau biasa kita kan makan di rumah, tapi berbuka. Nggak tahu kalau sekarang ya, musim corona ini. Saya ini kalau pergi bulan puasa itu, Ramadan itu sulit cari warung. Biasa rata-rata warung penuh, harus pesan 1 jam sebelumnya. Karena semua orang Ramadan kepingin makan di luar. Nah, kepingin makan enak. Padahal kalau tidak Ramadan biasanya cukup tempe. Ramadan kepingin ayam bakar. Nah, berarti nafsu kita ini tidak menurun, nafsu kita malah naik gitu lah. Fa'amma idza jama'a, adapun kalau orang itu makannya itu dikumpulkan, dosisnya dinaikkan, maka ya'kulu dhahwatan, apa yang dia makan di waktu pagi, siang, ila maka ya'kulu lailan, dengan tambahan porsi makan malam ya. Tadi kan dikatakan hendaknya Ramadan ini kita memang buang porsi makan siang, sehingga kita porsinya cuma 2, buka dan sahur. Bagusnya begitu. Biasa makan 3 kali jadi 2 kali. Nah, berarti ada efek pengurangan. Lah kalau Ramadan ini puasa kita makannya tambah banyak, bukannya 3 porsi, artinya porsi pagi, siang, sore dikumpulkan di situ. Kalau begitu ya, falam yantafi bisaumihi, maka puasanya tidak ada efeknya, maka puasanya tidak ada manfaatnya ya. Kalau puasa kita justru memperbanyak makan. Kalau Ramadan membuat kita makan lebih banyak dari di luar Ramadan, berarti efek puasa kita kurang ya. Ingat-ingat. Ya, ayo puasa Ramadan ini kita koreksi ya. Yang biasanya makan di warung, ayo dikurangi ya. Ya bolehlah sekali-kali, masa nggak boleh ya bolehlah. Tapi tolong menunya jangan ditingkatkan ya. Artinya kalau biasa makan malam 1 piring ya segitu aja. Jangan dinaikkan 3 piring ya, walaupun di warung ya. Supaya
puasa kita ini ada target mengurangi makanan ya. Sekalian mengurangi berat badan ya. Wa bal minal adab, bahkan adabnya ya, etika, alla yukthiru an-nauma. Dengarkan, adab menurut Imam Ghazali loh ini ya. Adabnya jangan memperbanyak tidur di waktu siang, binahari di waktu siang. Jangan puasa tapi tidur mulai subuh sampai maghrib. Ya masih banyak ya, kuat poso jorong ini rek. Lawang poso tapi habis subuh tidur, bangun zuhur tidur lagi, bangun asar tidur lagi, maghrib dur mangan. Lah kalau gini ya puasanya nggak ada efek. Ini kan cuma ganti waktu. Biasanya malam hari tidur, pagi sarapan. Lah kalau kamu tidurnya sehari bleng, ya berarti kamu cuma tuker aja sarapannya di waktu maghrib, makan malamnya pagi, gitu aja ya. Hendaknya kalau kamu ini puasa sebaiknya jangan banyak tidur. Loh, katanya naumus shaim ibadah. Puasanya orang, tidurnya orang puasa ibadah. Berarti saya tak tidur terus. Ya bukan begitu ya. Maksudnya hadis itu bukan demikian ya. Naumus shaim ibadah itu bukan berarti orang puasa suruh tidur. Bukan begitu ya. Tidurnya itu ibadah karena seharian semua kehidupan dia itu selama puasa itu ibadah. Tidurnya aja dianggap ibadah, apalagi baca Quran, apalagi zikir, apalagi wirid gitu loh. Jangan mengambil tidurnya. Tidur ini alternatif yang terendah ya. Daripada luyur, daripada maksiat, tidur ya. Kadang tidur itu merupakan cara termudah bagi kita untuk tidak berbuat dosa ya. Kadang tidur itu memang daripada ngeluyur, daripada jalan-jalan yang gak karuan, lebih baik tidur. Tapi jangan puasa tidur terus, gak produktif ya. Gara-gara puasa gak kerja, gak sekolah, lapo turu ya. Sadari ya, tidur itu sama dengan mati ya. Tadi pagi sudah saya katakan, kalau kamu usiamu 60 tahun ya, menurut Imam Ghazali, seandainya usiamu 60 tahun, kamu tidur 8 jam sehari, berarti total kamu tidur 20 tahun. 20 tahun gak main-main. Lah kalau kamu tidur 14 jam, berarti kamu tidur 40 tahun. Berarti hidupmu cuma fungsi 30%. Eman. Masih banyak yang bisa kita lakukan selain tidur. Apa? Baca Quran. Masa wis bosan baca Quran. Kakek saya almarhum Bayi Anwar itu ya, saya ini kan cucu pertama, sehingga saya tahu apa yang dilakukan kakek saya. Kakek saya itu setiap hari khatam Quran. 1 hari, 2 hari khatam Quran. Saya tahunya apa? Karena kalau khatam Quran itu bagi uang. Nah, saya ini sering dikasih uang. Jadi kalau Bayi Anwar itu khatam, saya dikasih uang. Nah itu khatam Quran Bayi Anwar. Ahli sedekah Bayi Anwar. Jadi Bayi Anwar itu orang yang dermawan. Ada orang ngemis minta sarung, dikasih BHS. Sampai nenek saya protes, "Bah, jangan BHS, kasih yang gajah duduk." Karena kakek saya itu nggak tahu bedanya BHS dan gajah duduk. Ya makanya ada dipakai gitu aja. Ya, jadi setiap hari itu baca Quran. Nah maka kita ini santrinya ya, ayo daripada tidur ambil Quran lah ya, baca Quran. Daripada tidur ambil tasbih, zikir ya. Daripada tidur baca buku ya. Jangan puasa tapi tidur mulai subuh sampai maghrib. Nah kalau begini ya nggak ada efeknya ya. Puasanya tidak ada efek. Ya cuma tidur ngapain ya. Hendaknya begitu. Dengerin ini ya.
Ini nasihat Imam Ghazali ya. Catatan nih, si ngantuk itu catatan dulu. Jangan banyak tidur. Pokoknya kan tidur. La yuksiran naum bin nahar. Ada puasa itu jangan banyak tidur di waktu siang hatta yuhissa bil ju' sehingga dia merasakan lapar. Puasa ini supaya kita merasakan lapar. Ya Allah, kita lapar. Begini ya lapar. Bagaimana nasibnya pengemis, pengungsi, orang miskin. Ya Allah, dia sehari-hari, mereka sehari-hari kurang makan. Kita ini lapar kan cuma sebentar. Maghrib sudah buka. Bayangkan orang yang tidak buka sampai 2 hari, nggak ada yang dimakan ya. Kita ini kalau puasa maghrib sudah buka. Loh, kita ini hendaknya puasa ini menghayati penderitaan orang miskin ini supaya kita punya empati ya. Ya Allah, kasihan orang miskin ya. Gini rasanya lapar sampai malam. Saya maghrib sudah buka. Orang miskin mungkin 3 hari baru makan ya. Apalagi sekarang kena corona ini ya. Banyak orang yang nggak kerja, nggak ada yang dimakan ya. Statusnya menjadi ODP, orang duit penggawean alias pengangguran ya. Makanya ayo hari ini Ramadan ini kita harus banyak berbagi. Perbanyak kita sedekah ya. Diusahakan ya. Jangan sampai Ramadan ini tidur mulu ya. Heran saya orang kok bisa tidur terus subuh sampai maghrib turu wae. Lha ngene opo maksudnya poso? Masih bahaya ya wiso. Supaya hasil tujuan puasa ini supaya kita ini merasakan kelaparan ya, merasakan empati pada orang yang miskin, yang nggak ada yang dimakan itu loh. Lah kalau kita puasa tapi turu wae subuh sampai maghrib, yo gak luwih blas ya. Itu rupanya AC, waduh ya seger ya. Hendaknya hatta yuhissa bil ju'. Kita ini jangan tidur supaya kita merasa lapar. Wal atshi, haus ya. Wa yastas'ira bi'fal quwa, merasa lemah kekuatannya. Fayasfu inda dzalika qalbuhu. Ketika kita itu lemah, hati kita terang ya. Hati kita ini jadi jernih. Jadi jalan masuk setan kemarin disebutkan adalah makanan. Nafsu kita itu bahan bakarnya makanan. Kalau makanan kita dikurangi, maka pikiran kita jadi terang ya. Ini rumusnya begitu. Jadi puasa ini tujuannya supaya kita ini merasakan lapar haus. Sama dengan kita wukuf di Arafah ya. Orang haji ini wukuf ya. Orang yang haji melakukan wukuf di Arafah ya, di Arafah wukuf. Wukuf itu supaya apa? Supaya dia merasakan betapa panasnya kelak di akhirat ya. Bahwa kita itu nanti di akhirat akan dibangunkan ya dengan suasana yang panas, tidak ada payung, tidak ada tenda ya di akhirat, nggak ada yang jual payung. Maka kita ini supaya merasakan di waktu wukuf itu kita merasakan bahwa besok kita bangkit dari kubur, nggak ada yang punya baju ya, cuma kain kafan ya. Maka kita itu puncaknya haji itu Arafah, al-hajju Arafah, supaya kita itu di situ menghayati betapa sulitnya besok kita bangun di hari kiamat. Lah tetapi hari ini ada haji plus, ada yang plus haji yang VVIP, tendanya ber-AC, terus ada kasurnya, ada kursi empuk, ada sofa, kulkas penuh, makanan penuh. Kalau begitu kan membayangkan surga. Harusnya kita di Arafah itu membayangkan
Seperti apa bangun dari kubur yang panas itu? Makanya orang-orang orang-orang yang ya masih ingin menghayati biasanya itu tidak mau di tenda. Saya pertama haji tahun tahun 94 ya, pertama kali saya pergi haji. Itu saya diajak orang Pakistan, orang India, keluar dari kemah. Kemana? Pergi ke bukit tempat wukufnya Nabi. Jadi Nabi dulu wukuf itu di bukit batu-batu, panas, tidak ada tenda. Mereka ngajak saya ke situ. Saya coba, masya Allah panasnya, ya Allah. Di situ kita bisa nangis sejadi-jadinya. Betapa kita ini ya Allah, kalau dibangkitkan di hari kiamat, matahari cuma satu kilan di atas kepala, bagaimana rasanya? Hari ini aja kita udah kepanasan. Di situ kita bisa nangis sejadi-jadinya. Artinya kita betul-betul membayangkan ketakutan hari kiamat luar biasa. Nah, tapi kalau tidur di tenda, AC, makanan sedia, kulkas penuh, ya penghayatannya mungkin ya sedikit sekali ya. Sama dengan orang puasa, kalau tidur terus, ya di mana refleksi puasanya? Makanya sebaiknya orang yang puasa itu jangan banyak tidur supaya merasa lemes. Loh, kalau nggak tidur ngapain? Kalau tak tidur baca Quran, target satu hari 10 juz, 5 juz ya. Apalagi zikir la ilaha illallah 1000, 10.000. Apalagi sholawat 1000. Apalagi banyak Mas Yan ya. Banyak yang perlu kita lakukan. Jangan merasa diri sudah kaya raya banyak pahala kok terus kakean ganjaran. No, jangan ya. Kita ini jangan pernah merasa diri sudah lebih ya. Dosa kita ini masih terlalu banyak. Amalan kita belum tentu diterima oleh Gusti Allah. Jangan rumah sebaik loh ya. Walaupun kamu sudah puasa, jangan merasa diri hebat. Justru kita harus masih takut. Takut apa? Jangan-jangan puasa kita tidak diterima oleh Gusti Allah. Ini loh yang harus ditakuti ya. Wa yastadimu fi kulli lailatin qadran min adh-dha'fi hatta yakhiffa alaihi tahajjuduhu wa awraduhu. Hendaknya rasa lemes ini diteruskan sampai malam. Artinya bukanya jangan banyak-banyak. Supaya apa? Kita ini jangan kenyang, jangan terlalu kenyang, supaya nanti bisa tahajud ya. Orang sulit tahajud itu faktornya salah satu karena banyak makan. Makanya saya nasihati kalau mau tidur jangan makan ya. Kalau mau makan itu sebelum tidur jauh ya. Tapi kalau kamu makan terus tidur dijamin ya, dijamin angker ya, dijamin ngorok nggak bangun sampai subuh. Maka sebaiknya sahurnya itu pagi ya. Jangan sebelum tidur sudah sahur, tidak bagus. Karena apa? Kalau perutmu kenyang, kamu akan berat, mau tahajud berat, wiritan berat ya. Makanya sebaiknya kamu ini kalau puasa buka selesai ya, jangan makan lagi, nanti sahur ya. Supaya apa? Supaya malam hari ini tidak kekenyangan, supaya kita bisa sholat tahajud. Nah, pentingnya tahajud ini ya. Berkali-kali saya katakan sebisa-bisanya santri ini sholat tahajud, jangan sampai tidak sholat tahajud ya. Kalau paling apes jamaah subuh, jamaah isya dan jamaah subuh ini paling apes. Kalau bisa ya tahajud lah, walaupun 2 rakaat ya. Walaupun 2 rakaat, usahakan sholat tahajud ya. Ini simpanan kita untuk di akhirat ya. Tidak perlu diumumkan, tapi itu kita lakukan. Fa asas syaitan wa alla yahuma ala qalbi.
Kalau kamu lapar, maka mungkin setan itu tidak akan menutupi hatimu. Setan supaya tidak mengerubung di hatimu. Kita ini menjadi malas, menjadi atos, menjadi pembangkang, karena setan ini berkeruyuk di hati kita, sehingga sulit menerima nasihat itu. Kayak udah emosi ya gitu. Dikasih nasihat baik, tidak mau nerima. Karena apa? Setan mengepung hati kita ya. Orang itu kalau hatinya dikepung setan, sulit menerima kebenaran. Dinasih nasihati tidak masuk ya. Karena apa? Hatinya ditutupi setan. Lah, supaya setan pergi, makannya dikurangi ya. Supaya setan pergi, fayanduru ila malakutis sama. Kalau setan pergi, hati kita tembus ke keraton langit ya. Artinya tembus kepada alam yang tidak tampak saat ini ya. Hati kita ini tertutup oleh nafsu, oleh setan itu. Karena Allah itu seharusnya tampak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya. Cahaya itu tampak apa tidak? Cahaya mesti tampak loh, gak tampak apa. Kamu bisa lihat saya karena ada cahaya, ya kan? Kalau lampu saya matikan, kamu bisa lihat gak? Gak bisa, walaupun matamu ada. Yang bisa melihat ini bukan mata, cahaya. Seandainya gak ada cahaya, ini sekarang lampu dimatikan, kamu bisa lihat? Bisa gak? Gak bisa. Matamu ada, tapi tidak ada cahaya. Yang membuat tampak itu cahaya. Lah, Allah itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Mazalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min apa? Asy-syajar. Allah nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar. Ya. Nurun ala nur. Tuhan itu cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Bagaimana tidak tampak? Sedangkan kita ini bisa melihat karena ada cahaya. Loh, kenapa kita tidak tampak pada Allah? Nah, masalahnya cahaya itu yang tertutup itu hati kita, yang tertutup mata kita, mata batin kita. Allah itu tampak. Allah itu tidak sembunyi. Cahaya, bagaimana cahaya disembunyikan? Kamu bisa nutup cahaya? Tidak bisa. Yang bisa kamu tutup matamu, ya. Tutupin matamu, tidak ketok wis, ya. Cahaya tidak bisa ditutup. Lah, kenapa kita tidak melihat Allah? Sedangkan Allah itu cahaya di atas cahaya. Mengapa? Karena hati kita tertutup. Tertutup nafsu kita, tertutup setan ya, tertutup syahwat. Makanya ulama itu melakukan riyadhah, membersihkan hatinya sampai bersih sehingga tembuslah dia tampak ke langit, tembus ke langit, malakutis sama kerajaan langit ya. Jadi yang tidak tampak itu bukan Allah, yang tidak tampak kita, dosa kita yang terlalu banyak ya. Kalau orang-orang yang sudah hatinya bersih, Allah itu tampak setiap saat. Karena itu kata Rasulullah SAW, sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seakan kamu melihat Allah. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Tingkatan ibadah yang tinggi itu ketika kamu merasa dilihat Allah, atau kamu merasa sedang dilihat oleh Gusti Allah. Lah itulah ya, berarti kamu mengenal Allah ya. Kalau sudah seperti itu, hatimu pasti lembut ya. Hatimu pasti jadi lembut. Hati kita ini jadi pemberontak, sulit diberitahu, bawaannya mau ngamuk Karena apa? Setan ada di hati kita ya. Sadari. Kalau orang itu setannya hilang ya,
Kalau nafsunya berkurang, maka seperti ini dia akan tembus pada malakutis sama, ya. Maka walailatul qadri ibaratun anil lailah allati yankasyu fiha syai'un minal malakut. Yang dimaksud Lailatul Qadar itu definisinya adalah malam yang di situ terbuka semua alam malakut, ya. Alam yang tidak tampak di mata kita itu alam malakut. Wa wal murad biqaulihi ta'ala, itu yang dimaksud dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya turunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang dibuka, di situ dibuka, ya. Jadi kita akan mendapat Lailatul Qadar, hati kita akan terbuka kalau nafsu kita berkurang. Bagaimana Lailatul Qadar tampak kalau hati kita yang tertutup, ya. Di sinilah, ya. Wa man ja'ala baina qalbihi, siapa orang yang menaruh di antara hatinya wa baina sadrihi mukhlatan minat ta'am fa huwa anhu mahjubun. Siapa orang yang antara hati dan makanannya itu ada ruangannya, maka ya dia tertutup, ya. Hatinya dipenuhi makanan, ya, dak ketok wis. Lailatul Qadar tidak tampak karena hatinya dipenuhi makanan, nafsu ada di situ semua. Maka jangan semua hal masuk di hati, ya. Dulu ayah saya kalau ngajari begitu, jangan semua hal ditaruh di hati, ya. Duit ditaruh di mana? Dompet jangan ditaruh di hati. Duit kok sekek hati kok itu kayak piro duitku, kuari piro, kurang piro. Duit aja sekek hati. Hati bukan tempatnya duit, duit tempatnya di dompet, ya kan? Baju tempatnya di mana? Di lemari, jangan dipikir terus ya hati bajuku kok sing iko rada bulak, sing iko ngela opo hatimu kok isi baju. Mendel-mendel lu ngene kayak mawon, ya, tempe, tahu. Jangan hatimu ini dipenuhi sembarang ono kayak gini, tempe, tahu, menjes, duit, sandal. Alangkah gelap hati ini, ya. Biarlah hati ini ada Allah, ya. Yang lain taruh di tempatnya, ya. Ini supaya hati kita jadi bersih. Lah kalau otak kita ini masih diisi makanan, sehari-hari puasa tapi saya dipikir bukoan, bagaimana tembus ke langit? Hati kita penuh makanan, ya. Fala yakfihi dzalika faman akhla ma'iddatahu, siapa mengosongkan perutnya, fala yakfihi dzalika lirafil hijab, itu belum cukup untuk mengangkat hijab, mengangkat tutup mata hati kita, belum cukup. Lapar saja belum cukup, ya. Malam yakhlu himmatuhu an ghairillahi azza wajal, selama pikirannya ini belum dikosongkan dari selain Allah. Jadi hijab kita ini belum dibuka. Kalau lapar belum buka hijab. Hijab tutup hati kita ini akan terbuka kalau pikiran kita ini dibersihkan dari semua selain Gusti Allah. Lah, kalau sudah seperti itu, hati kita akan terbuka. Makanya kita ini harus introspeksi diri, ya, introspeksi, ya. Kita ini kenapa sih kok sulit diajak baik? Kenapa? Pikirkan, ya. Jangan mencari kesalahan di orang lain, carilah kesalahan di diri kita sendiri, ya. Ojo golei citoi wong, ya. Kita ini harus introspeksi diri. Semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini harus kita introspeksi ke dalam, ya. Kenapa kok Allah tidak tampak di hati kita? Ya karena hati kita masih penuh duniawi, ya. Kenapa hati ini kok atos, dengar Quran gak bisa nangis? Karena apa? Ya karena hati kita ini masih tertutup, masih banyak kotoran. Kalla bal rona ala qulubihim makanu. Apa yang ada kamu lakukan yang ngotori hatimu, ya. Hati kita berkarat, ya. Sehingga sulit menerima kebenaran, ya. Wadzalika wal amru kulluh, ya. Urusan yang penting, al-amru kullu, inti dari semua ini, kosongkan pikiran dari selain Allah, ya. Wa mabda'u jami'i dzalika taqlilut ta'am. Pintunya mulai dari ngurangi makanan, ya. Mulai dari situ, ya.
Alhamdulillah. Mulai dari kurangi makan, terus kosongkan pikiran dari selain Gusti Allah. Wa sayati lahu mazidu bayan fi kitabil at'imah insyaallah azza wa jalla. Nanti akan ada keterangan lebih lanjut dalam bab at'imah ya. Nanti etika dalam bab at'imah akan disebutkan lebih lanjutnya. Intinya kita ayo berusaha untuk niat mulai sekarang. Semoga Ramadan depan ini lebih baik ya. Amin Allahumma amin. Semoga Ramadan kita ini naik dari kelas biasa menjadi istimewa, ya kan? Dan puasa ada 3. Biasa, istimewa, super istimewa. Awam, khusus, khususil khusus. Kalau naik khususil khusus mungkin nggak nutut ya. Kita ini potongannya si kaduan nih. Naik 1 trap aja, naik 1 tingkat. Puasa kita harus naik 1 level, dari biasa menjadi istimewa. Dengan apa? Kemarin sudah disebutkan, kita sudah sampai ke 5. Ada 6 resep, kita sudah sampai ke 5. Besok yang ke-6. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Jaga mata, nomor 1 itu. Inti dari semua ini mata ya. Inti dari semua maksiat itu mata. Mata ini yang dari mata turun ke hati. Itulah. Jadi pertama itu mata. Orang apapun nafsu itu pertama mata. Makanya kalau Ramadan ini ayo handphone ini dikurangi. Lah iso mari subuh handphonemu sing ngitno. Pura-pura lupa gitu. Ya. Kamu seakan lupa gitu. Jadi kalau habis subuh handphonemu lemparkan ke atas genteng ya. Atau taruh di bawah lemari gitu. Lupakan sejenak Ramadan, mata kita kurangi maksiat. Karena di handphone kita ini maksiat full. Apa yang gak ada di sini ya? Mulai yang telanjang, setengah telanjang, semua ada di sini. Makanya ayo Ramadan ini yang pertama kurangi maksiatnya mata ya. Itu nomor 1 ya. Karena orang ini asalnya dari melihat, kepingin dari lihat ya. Yang kedua kurangi maksiatnya apa? Lesan ya. Lesan. Mulut kita jangan bohong. Nomor 1 jangan bohong ya. Bohong membatalkan pahala puasa. Jangan bohong, jangan bergunjing ya. Bohong, nomor 1 itu bohong. Siapa orang bohong, Allah tidak butuh puasa dia ya. Ramadan jangan bohong ya. Nomor 1 jangan bohong ya. Jaga lisan ya. Jangan bohong ya. Ya apa caranya jing gadik bohong gitu ya. Termasuk jangan bergunjing ya. Gunjing ngerasani loh ya. Jangan bergunjingnya. Itu lisan. Yang ketiga, supaya Ramadan kita naik tingkat apa? Jaga telinga ya. Telinga jangan ikut-ikut gosip ya. Kurangi ngerumpi ya. Lebih baik dengerin pengajian ya. Baca Quran ya. Ngaji online karena ini sudah Covid. Ya kita berdoa semoga Covid ini segera dihilangkan oleh Allah. Kasihan ini kita ini tidak tahu deh. Orang hebat aja masih kena penyakit. Lah itu Pangeran Charles kena. Menteri Indonesia, Menteri Perhubungan, banyak menteri kena. Padahal secara akal dia kan higienis. Makannya kan nggak mungkin Indomie atau tahu goreng pinggir jalan. Higienis pasti makanannya itu. Nyatanya sih kena, ya kan? Teman saya Surabaya kemarin itu pengusaha besar. Hartanya bukan MT, mati juga. Nah, kalau bisa beli obat kan dia beli 1 miliar, 2 miliar. Kalau ada pil anti covid 1M pasti beli dia. Lek perlu 10 diuntal kabeh. Dan duitnya udah unlimited. Bukan hanya kuota yang duitnya sudah nggak ada nomor ya. Orang kaya raya ya. Mati, ya Allah saya kaget. Hari Jumat kemarin meninggal. Saya tanya, loh dia mati? Iya, kenapa?
Corona. Astagfirullah. Padahal dia ini pengusaha kaya raya rek. Bukan kelasnya ecek-ecek ini. Bukan kaleng-kaleng ini. Pengusaha gede ini. Lu seandainya obat itu bisa dibeli, pasti dia beli ya. Nyatanya juga mati. Ini loh, kita ini enggak ada yang bisa melindungi kita, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal kita udah enggak cukup. Ya opo kita berlindung dengan apa kita ini ya? Cara apa? Wong ada orang di kapal induk ya, saya lihat di berita kapal induk Amerika di tengah laut. Kak kesenggol opo tuh yo lek ono tuh gunung di tengah laut ya. Iku loh ya kena corona. 500 tentara Amerika di kapal induk kena corona. Padahal dia gak nang pasar, yo gak nang warung, yo gak ngopi. Lah iku ketularan gendi ku corona iku. Ini kita udah tidak mampu, sudah percuma saya kira, maka ada PSP. Gak iso res. Sing bener ayo meneng ke oman dungo ini sudah. Berdoa, hati-hati berdoa. Karena apa? Kalau dokter pun tidak akan mampu. Buktinya dokter-dokter yo mati. Sudah ada 40 dokter loh yang mati. Padahal dokter itu meriksa pasien udah pakai baju astronot. Entut gak melebu itu. Loh kamu lihat bajunya COVID itu sudah kayak astronot itu. Saya kira entut gak tembus. Tapi kok virus tembus. Nyata nih perawat mati, dokter mati. Gimana kita mau lari kemana? Tidak ada ya. Hanya Allah ya. Makanya kita mohon pada Allah. Ya Allah selindungi kita, keluarga, sanak saudara. Semoga semua dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan? Ini yang harus kita lakukan ya. Makanya Ramadan ini kita ingin ya, kita minta pada Allah, ya Allah beri kami kesempatan untuk Ramadan ya. Semoga kita ini situ umur kabeh. Amin Allahumma amin ya. Kalau sudah Ramadan diberi kesempatan jangan sia-sia ya. Pertama jaga mata, kedua jaga lisan, ketiga jaga telinga, keempat jaga semua anggota tubuh ya, semua anggota tubuh. Ya kaki, ya anu barang iku jogon bisa nih. Ojo diculno iku. Ya. Anumu itu loh, ojo di utang-utang ae. Semua dijaga ya. Yang kelima tadi apa? Yang kelima kurangi makan. Ya Allah. Kurangi makanan walaupun halal, apalagi haram. Resep kelima supaya puasa kita naik satu trap, kurangi makan. Minimal porsinya jangan dinaikkan ya. Ya buko itu sak piring lah. Porsi makan malam berapa? Jangan porsi makan malam ditambah porsi makan siang ditambah porsi sarapan. Ini kodok jamak takhir ini namanya. Ya, jangan banyak makan. Ya makanlah secukupnya ya. Boleh makan tapi jangan berlebihan. Muka-muka diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakatil Fatihah.